kalian yang bakal kena, bukannya mereka si ikan-ikan besar di atas itu. Enggak. Sungguh ini tuh sebuah edukasi atau sebuah informasi yang membuka mata kita bahwa industri kecantikan itu. Hola netizen yang tercinta. Beberapa bulan lalu dunia skincare dihebohkan dengan perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Dr. Oki Pratama. Hal itu bermula karena Dr. Richard mereview jujur produk reseller atas nama Dr. Oki Pratama yang mengandung hidroquinone dan memiliki etiket biru. Setelah sempat berseteru cukup lama, kini baik Dr. Richard dan Dr. Oki Pratama belak-belakan membongkar dalang dari produk yang mengandung bahan berbahaya itu. Dr. Richard mengatakan bahwa dirinya sempat merasa kecewa dengan dokter yang ia anggap sebagai adik itu. Dr. Oki menjelaskan bahwa produk tersebut bermula disebarkan ke publik sejak ia mengenal seorang wanita. Sosok ibu ini ngajakin aku untuk membuat reseller. Dia bilang akan memperkenalkan dengan seorang lelaki bernama CF yang ngurusin reseller. Ya, begitulah kata Dr. Oki. Ibu tersebut pernah meminta F untuk berbagi saham dengan Dr. Oki. Namun, Dr. Richard pernah memberikan teguran kepada Dr. Oki. Menurut Dr. Oki, Bening Indonesia merupakan salah satu proyek kerjasama dirinya dengan lelaki bernama F yang dikenalkan oleh si ibu yang memiliki pabrik. Ia mengaku bahwa sejak pertama kali bekerja sama, ia sudah menjual produk dengan etiket biru. Dr. Oki mengatakan bahwa ia sempat mendekati Dr. Richard bersama ibu itu agar dokter tersebut memberikan review yang baik dari produk mereka. Mendengar penjelasan Dr. Oki, Dr. Richard mengatakan bahwa cara tersebut sempat berhasil karena ia merasa segan mereview produk Dr. Oki. Dr. Oki menegaskan bahwa ia sudah merasa lebih bebas saat ini karena memilih untuk lepas dan tidak bekerja sama dengan sosok ibu tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi yang selama ini di-overclaimkan oleh dokter detektif itu adalah pabrik yang sama. Mind-blowing gak kalian tuh? Tapi kalian masih ingat kan terkait dengan ini yang pernah saya tunjukkan buat teman-teman semuanya? Yang sebenarnya akan terjadi apa? Ya bener. Nih, sebenarnya bisa sih dituntut, tapi kan kalau kalian nonton podcast itu, si brand ownernya tuh gak bisa nuntut dia di pabriknya yang saat ini tuh. Sani tahu itu, aduh, dia udah besar guys, dan beberapa mereknya itu sudah ada di spill, walaupun di titit, tapi Sani tahu. Dan gak nyangka sih ternyata dia suppliernya hidroquinone. Gak tahu lagi deh kayak mana nanti ya kedepannya. Ya Allah, semoga lah kosmetik kita akan membaik setelah podcast ini biar viral. Jadi saya diminta tolong teman-teman semuanya, ayo bantu. Dan juga terkait dengan dokter detektif, makasih banget ya, akhirnya membuktikan juga dari eksternal atau audit eksternal terkait dengan pemeriksaan yang overclaim saat ini. Overclaim lagi tapi nipu, bahkan ya mafianya tuh udah jelas di sini di podcast ini, kalian nonton aja. Sandri sangat mind-blowing sekali. Pokoknya podcast ini paling the best lah, menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Selesai sudah nih, ini dia penyebabnya. Dan udah deh kelar kayaknya, dokter detektif udah mantep banget tuh. Udah selesai nih, udah. Ini akhirnya udah tahu siapa dalangnya dan siapa Ibu H ini. Saya sudah paham di mana dia. Saya tidak bisa mespil lah guys, karena di podcast juga dibikin si H gitu kan, dan dia profesinya sudah tertera di situ, tahu saat ini profesinya sama. Jadi ya udah deh, gimana nih pendapat teman-teman semuanya? Itu aja deh, Sandi pengen tahu aja, dan semoga ini menjadi gebrakan buat kita semua untuk skincare yang lebih baik, dan klaimnya jelas dan juga tidak overclaim, dan juga kandungannya pas untuk teman-teman semuanya dan sesuai dengan yang tertera di kemasan atau komposisi. Oke, dan tentu saja pasti BPOM ya, lupa. Oke, terima kasih. Salam podcast Sandri. Cuman dokter Oki doang yang berani speak up guys. Owner skincare lain belum berani speak up, tapi untung dokter Oki speak up semuanya. Kalian bisa lihat fullnya di podcastnya dokter Richard. Gills. Intinya jadinya apa? Emang bener-bener itu predator jahat banget gitu. Kalian semua nih ya yang mau cari duit dari jualan skincare,
kalian korban. Kalian yang beli skincare itu, kalian korban. Ini skemanya luar biasa guys, luar biasa. Yang namanya sistem bisa mereka main-mainin sedemikian rupa. Segitulah hancurnya ya dunia perskincarean Indonesia. Gue gak mau nyebut oknumnya siapa-siapa aja, kalian silakan cek sendiri di podcastnya ya. Dr. Oki udah nyebutin inisial. Cuman maksud gue, apabila ini itu benar guys, kita udah dibohongi selama ini, sudah dibodohi, memperkayakan orang-orang yang mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka jual. Salah satu owner yang selama ini udah kalian sebut-sebut ya, terutama di VT gue yang sebelumnya, dan gue juga nggak mau mention apapun juga tentang ownernya siapa-siapa gitu ya. Dia kayak bikin semacam story gitu ya, nge-tag Dr. Oki dan bilang bahwa makasih udah speak up, bahwa ternyata itu adalah yang selama ini meresahkan dia gitu selama ini gitu. Jadi si owner ini yang selalu kalian sebut-sebut, sebenarnya dia juga adalah korban. Tapi apa yang salah? Cara dia menyelesaikan masalah, cara dia untuk menghandle krisis ini, semuanya itu yang salah. Padahal sebenarnya dia itu korban, dia juga nggak tahu, dia juga diiming-imingi guys, dia diiming-imingi. Nah, karena sosok dokter detektif alias doktif ini ya mengungkap semuanya ke publik bahwa skincare yang beredar di masyarakat itu ya, karena dia uji mandiri, jadi ketahuan dong bahwa yang BPOM itu sebenarnya belum tentu itu sesuai dengan ketentuan guys. Jangan juga kalian langsung nyalahin BPOM ya. Kalau misalnya kalian belum ngerti gimana alurnya supaya sebuah produk itu bisa dapat registrasi BPOM ya, kalian jangan langsung nyalahin BPOM, jangan langsung bilang ini kan tugasnya BPOM. Gimana caranya BPOM bisa ngecekin semua jutaan, ratusan juta skincare yang udah beredar di luar sana secara luas gitu, satu-satu dia uji, like gak mungkin lah kayak gitu. Yang ada adalah BPOM itu hanya menguji sampel. Jadi kayak lu nih owner lu mau bikin usaha gitu, usaha skincare, lu kasih tuh sampel-sampelnya sesuai nggak sama ketentuannya BPOM. Jadi BPOM tuh punya beberapa syarat, nggak cuman hanya kandungan ya, nggak cuman hanya kandungan. Kalian mau tahu nggak, sampai perlabelan aja itu tuh ada aturannya semua. Cara nulis misalnya kandungan nih kan, kalau misalnya kalian yang biasa dengar edukasi skincare kan biasanya tahu kalau kalian baca list kandungan yang paling pertama itu adalah kandungan dengan isi yang paling besar di si skincare itu kayak gitu, dan seterusnya. Nah, si owner ini pasti dia akan meregistrasi si sampelnya tadi gitu. Nah, sampelnya ini yang dikasih ya dari si pabrik ke si owner, mungkin itu adalah sampel yang sesuai dengan apa yang dia mau. Hasil labnya ada ya karena berdasarkan si sampel itu. Tapi apa yang beredar di masyarakat belum tentu guys. Cuman dari podcast yang gue denger tuh gue kayak yang wow gila lu ya. BPOM ketemu nih temuan, misalnya contoh produk ini gitu, oh ini ternyata ada mengandung hidroquinone bla 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 misalnya gitu kan. Yang akan langsung dikambing hitamkan itu adalah si reseller. Dianggapnya resellernya yang nakal karena aslinya kita di pabrikan aman kok, ini kita bisa bukti-buktinya kita ada. Iya, karena mereka tuh punya duit, mereka tuh udah tahu sistem, mereka tuh udah tahu cara mengcounter sistem, mereka tuh udah tahu gimana caranya ngasih bukti supaya kesannya jadi reseller yang salah. Jadi kalian nih ya, para reseller, hati-hati banget guys. Kalian yang bakal kena, bukannya mereka si ikan-ikan besar di atas itu, enggak. Sungguh ini tuh sebuah eye opener ya, alias sebuah edukasi atau sebuah informasi yang membuka mata kita bahwa industri kecantikan itu segitu masifnya, segitu dibutuhkannya di Indonesia ini, sehingga kalian lihat aja deh, semua konten yang ada urusannya dengan skincare itu langsung boom, naik, FYP naik, bukannya apa-apa. Kenapa? Karena rata-rata perempuan sekarang udah sadar diri, mereka tuh pengen mengupgrade dirinya, pengen merawat dirinya gitu. Jadi kasihan banget
untuk para pembeli yang udah percaya sama sebuah produk ya, dan ternyata produk ini overclaim. Udah gitu lucunya si ownernya ini sebenarnya tahu produknya dia overclaim, tapi dia masih apa ya namanya, playing victim gitu. Itu yang gue nggak habis pikir. Jadi ini mumpung semuanya kebuka ya, tolong para owner-owner ini udahlah ngaku aja, ngaku salah aja, udah ngaku salah, nggak usah lagi kayak yang apakah kami nggak boleh berbisnis kalaupun kami bukan dokter. Bukan di situ fokusnya, nggak di situ fokusnya. Banyak kok orang di luar sana yang bukan dokter juga bagus-bagus aja kok. Masalahnya dia sangat mengkurasi atau sangat mengawasi gitu ya si produk itu gitu, kualitasnya dan kandungan yang terkandung di dalamnya sampai di tangan konsumen sesuai dengan apa yang mereka klaim. Gitu sebenarnya. Kalau saran gue sekarang, mumpung ini semua kartu sudah terbuka di atas meja, pada speak up dah lo semua. Speak up ya. Kalau punya kesalahan gitu ya terhadap konsumen-konsumen kalian yang sudah dengan setia membeli produk, minta maaf ya. Nggak perlu playing victim sana-sini, minta maaf ya. Business owner, ada loss, ada kerugian, itu sudah biasa ya. Itu sudah biasa. Yang nggak biasa itu adalah tutupi kesalahan kalian dengan cara hal-hal yang playing victim ataupun yang lain-lain. Itu tuh nggak banget. Sekarang tuh netizen udah pinter, konsumen tuh udah pada pinter gitu. Kalian harus lebih pinter, harus jadi contoh berbesar hati gitu. Oke.